Mengetahui seperti apa kondisi industri dalam negeri di akhir 2021 ini, kami sudah bersama dengan Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Indonesia. Apa kabar Pak Agus? Baik, Mbak Ana, semuanya sehat. Pemirsa CNBC, mudah-mudahan juga semua sehat. Baik, kalau kita melihat ini menuju akhir 2021, data-data ekonomi juga sudah menunjukkan pemulihan dan optimisme. Lalu seperti apa kondisi industri dalam negeri saat ini? Baik, jadi sebetulnya kalau kita bisa lihat secara umum pertumbuhan atau perkembangan industri manufaktur pada tahun 2021 itu jauh lebih baik daripada tahun 2020, di mana kita bisa lihat dari beberapa indikator, sebut saja misalnya indikator total ekspor nasional atau ekspor manufaktur, di mana kita melihat bahwa ekspor sektor industri mencapai 131,13 miliar. Ini berkontribusi sebesar 80,30% dari total ekspor nasional. Ya, sekali lagi jadi 80% lebih total ekspor nasional itu berasal dari sektor industri manufaktur. Dan juga kemudian salah satu hal yang sangat positif, yang menjanjikan, di mana PMI atau Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia itu pada bulan Oktober yang lalu, pada bulan Oktober tahun 2021, itu mencapai titik 57,2 poin. Jadi Mbak Ana, para pemirsa, ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia sejak market, sebuah institusi, melakukan survei terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, ini rekor tertinggi. Kenaikannya juga cukup luar biasa ya dari bulan sebelumnya, September, yang 52,2 poin, dan ada memang sedikit gangguan ketika kita Indonesia menghadapi gelombang kedua dari COVID-19 varian Delta masuk, di mana kita bisa lihat dalam catatannya PMI manufaktur kita itu turun ke titik 42 poin. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau kita lihat dari 42 poin bisa rebound ke 57 poin dalam waktu hanya 2 bulan, artinya memang saya bisa menyimpulkan bahwa resiliensi dari sektor industri manufaktur itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Dan juga untuk nilai investasi, Mbak Ana dan para pemirsa, ini investasi di sektor industri pada tahun 2020 itu sebesar 272,9 triliun. Ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 216 triliun. Nah, ini kira-kira gambaran umum dari sektor industri manufaktur yang menurut pandangan kami sangat promising. Baik, apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan sektor industri? Jadi pertama-tama kalau kita bisa flashback ketika hadirnya COVID-19 ke Indonesia, kita di mana ada suatu kepentingan bagi kita untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di sisi lain, dan di sisi satu lagi kita tetap harus menjaga ekonomi tetap tumbuh atau tetap berjalan. Nah, salah satu policy yang menurut pandangan kami merupakan yang sangat strategis dan membantu pertumbuhan ekonomi tidak terlalu turun parah, yaitu ketika kami di Kementerian Perindustrian menerbitkan kebijakan yang disebut dengan IOMKI, Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri, di mana di situ diatur bahwa industri masih bisa tetap melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan ketat yang kita
yang kita sudah susun, yang mereka harus betul-betul imply. Kemudian juga along the way tentu kita juga mempersiapkan beberapa program untuk rebound ekonomi bisa lebih cepat, dan program yang sangat terasa baik yaitu program relaksasi dari PPNBM yang ditanggung pemerintah untuk sektor otomotif, dan juga ada relaksasi PPNBM ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Nah, kita bisa lihat kedua sektor ini, otomotif dan properti, merupakan sektor yang sangat strategis karena keduanya memiliki pendukung industri, ya, pendukung industri yang begitu luas, artinya industri pendukung di belakangnya begitu luas, termasuk tier 1, tier 2 dan seterusnya, dan keterlibatan dari industri kecil dan menengah ya dalam sektor otomotif dan juga properti ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penghapusan PPNBM. Juga kita dalam rangka mendorong agar produk-produk kita bisa lebih mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk dari negara kompetitor kita juga sudah menerapkan kebijakan harga gas $6, ya, harga gas $6 untuk industri, ya. Sekarang sudah ada 7 industri yang menikmati harga gas tersebut. Nah, kita akan perbanyak sektor-sektor industri yang akan bisa masuk dalam program harga gas $6. Tapi pada prinsipnya kami di Kementerian Perindustrian mempunyai policy bahwa no one left behind. Jadi semua industri yang memang membutuhkan gas sebagai bahan baku, ya, itu harus bisa mendapat harga gas yang kompetitif, yaitu $6, agar daya saing kita bisa tetap tinggi. Itu untuk industri. Untuk industri kecil, kita juga banyak melakukan atau menerbitkan kebijakan-kebijakan, ya, seperti pemerintah pada awal tahun 2019 sudah melaunching apa yang disebut dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sebetulnya gerakan Bangga Buatan Indonesia ini sebuah gerakan untuk kita memfasilitasi produk-produk dari industri kecil dan menengah agar mereka bisa berkembang dan pasarnya akan bisa lebih luas, baik itu pasar domestik maupun khususnya pasar global, di mana kita dalam program ini melakukan apa yang boleh disebut dengan business matching, ya, antara IKM dengan pelaku-pelaku e-commerce, ya, sehingga produk-produk dari IKM itu bisa masuk ke e-commerce, kepada e-commerce untuk memperkenalkan produk-produknya khususnya di internasional. Banyak sekali yang sudah kami lakukan, yang sudah pemerintah lakukan, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dari banyak policy tersebut bisa kita lihat bahwa industri manufaktur di Indonesia itu menunjukkan satu hal yang menjanjikan. Baik, lalu berikutnya apa yang disiapkan pemerintah mungkin untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri? Jadi untuk membuat struktur manufaktur, kita menyiapkan satu program besar yang disebut dengan program substitusi impor 35%. Kita mentargetkan 35% substitusi impor pada tahun 2022. Tentu baseline-nya pada tahun 2019. Memang kita lihat ada disrupsi berkaitan dengan kehadiran COVID. Tapi sampai hari ini kami masih tetap optimis bahwa target 35% itu bisa tercapai. Nah, ini dari masing-masing sektor, ya, itu kita sudah sisir, sudah kita identifikasi program-program atau produk-produk apa saja yang kita targetkan dia bisa
melakukan pengurangan impor atau program subsidi impor yang nendang, yang substansial, sehingga program 35% itu bisa tercapai. Nah, ini upaya kita untuk mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong, yang masih belum ada di Indonesia. Jadi semua program-program yang ada di Kementerian Perindustrian mengarahnya kepada bagaimana kita bisa mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong dengan program substitusi impor 35%. Termasuk program TKDN. TKDN juga merupakan salah satu instrumen bagi kita ya untuk bisa menekan importasi ya, di mana kalau TKDN satu produk sudah minimal atau threshold 40%, itu dalam PP-nya, PP 29 dinyatakan bahwa kementerian, lembaga, badan usaha milik negara itu wajib untuk membelanjakan produk dalam negeri tersebut selama produk dalam negeri tersebut mempunyai nilai TKDN 40%. Itu TKDN sebagai salah satu instrumen. Juga instrumen Lartas. Ya, instrumen Lartas ini adalah upaya kita untuk bisa membuat perhitungan terhadap supply and demand terhadap satu produk tertentu, sehingga kalau supply kita sudah cukup banyak untuk memenuhi demand dalam negeri, sulit impor. Nah, ini juga salah satu bagian kita ya dalam rangka kita mendorong ya, apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Ana, penguatan dari struktur manufaktur di Indonesia.